Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kabar kita pada hari ini? Saya percaya bahwa oleh karena anugerah Tuhan yang memberikan kita kehidupan, kita boleh menjalani hidup kita. Saudaraku, mari memulai renungan harian kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat, Ya Tuhan tiap jam. Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan tiap jam. Saudaraku, setiap jam kita membutuhkan dan percaya Tuhan. Mari menaikkan pujian kita. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-Lah yang memberi sejahtera penuh. Tiap jam dampingi hamba-Mu. Mari kita menaikkan pujian kita. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Mari kita berdoa. Setiap jam ya Tuhan, kami memerlukan Engkau. Karena itu setiap hari kami merenungkan firman-Mu. Kami memulai hari kami dengan bersekutu dengan Engkau. Saat hari ini juga kami percaya bahwa Tuhan memimpin, menolong kami, memberkati kami dalam renungan harian kami pada hari ini. Sehingga kami boleh memahami sabda-Mu dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini, Sabtu 20 Maret, dari Yohanes 6 ayat yang ke-38. Yohanes 6 ayat yang ke-38, mari bersama-sama kita membacakan firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sedemikian firman Tuhan, Yohanes 6 ayat yang ke-38. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kemanapun Dia mengadakan perjalanan pelayanannya, ada banyak orang yang selalu mengikut Dia dengan berbagai motivasi, apa yang hendak Dia dapatkan, apa yang hendak Dia lihat. Ketika mereka mengikut Tuhan kemanapun Tuhan Yesus melakukan perjalanannya. Saudaraku, dan ketika kemanapun Yesus melakukan perjalanannya, Dia melakukan suatu mukjizat yang besar. Dan pada Yohanes 6 ini, dalam Yohanes 6 mulai ayat yang pertama, kita melihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Sungguh suatu karya yang besar yang Tuhan Yesus sudah lakukan, yang dilihat dan dirasakan oleh banyak orang yang mengikut Dia. Dan karena itu dalam ayat renungan harian kita, ya,
Renungan harian kita Yohanes 6 ayat yang ke-38 sebagai bagian dari ayat 25 sampai 59 yang menceritakan tentang Yesus adalah roti yang hidup. Apa yang dia sampaikan? Ya, bahwa dalam Yohanes 6 ayat 38, aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk menggenapi janji Tuhan, janji keselamatan. Yesus sang roti hidup itu memberikan kehidupan dan keselamatan bagi banyak orang yang berdosa yang ada di dunia ini. Dan kedatangannya ke dunia ini turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendaknya, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itu yang disampaikan Yesus. Ini memperlihatkan bagaimana ketaatan, kepatuhan Tuhan Yesus untuk melakukan kehendak Bapanya. Ia turun dari surga ke bumi untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Karena itu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sebagai seorang pengikut Kristus, kehendak Tuhan telah Dia nyatakan melalui firman-Nya. Bagaimana kita patuh, taat juga melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Teladan yang sudah diberikan Tuhan Yesus. Dia adalah seorang yang taat kepada kehendak Bapanya. Patuh melakukan apa yang sudah disampaikan Bapa kepada dia. Bagaimana dengan kita? Saudaraku, jangan hanya menjadi seorang pendengar firman saja. Jangan hanya menjadi seorang yang tahu akan firman Tuhan. Tetapi lebih dari itu adalah melakukan kehendak Tuhan dengan penuh ketaatan dalam hidup kita setiap hari. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Mari saudaraku, setiap hari dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, mari dengan taat patuh melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Mari bersama kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Mari menjadi pelaku firman Tuhan yang bersinar terang di tengah kehidupan kita setiap hari. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia dimanapun ku berada, ku mengenangkannya bersinar. Menginginkan daku menolong orang manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah kami seorang pengikut Tuhan yang setia mendengarkan firman Tuhan, yang dengan taat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Kami berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntun kami setiap saat, setiap waktu menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Berkati semua saudara-saudari kami dimanapun berada, agar di akhir pekan ini juga tetap merasakan sukacita di dalam Tuhan, menjalani kehidupan menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang, bersinar menyinarkan terang kasih Tuhan bagi banyak orang, melalui sikap hidup kami, melalui tutur kata yang kami sampaikan, sehingga kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari kami yang dalam pergumulan untuk kesehatannya, kami percaya Tuhan memulihkan sempurna kesehatan yang kami kasihi Nandi Gideon, kakak kami Mama Tama, demikian juga ya Tuhan kakak kami Nandi Angel, dalam mempersiapkan diri untuk proses operasi medis yang akan dia lakukan, sehingga semua berjalan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami akan menjalani hidup kami hari ini. Tuhan memberkati semua kami dan semua jemaat Sitelusada ini dalam keadaan sehat, sukacita dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Dan setiap acara kegiatan yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari menjalani hidup kita pada hari ini dengan tetap patuh dan taat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, menyinarkan sinar terang kasih Tuhan bagi orang lain melalui tutur kata, sikap, perbuatan yang kita lakukan menjadi berkat bagi orang, bukan menjadi batu sandungan, sehingga semakin banyak orang yang diberkati dari kehidupan kita. Dan ketika keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap sukacita dalam Tuhan, tetap berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.